Bayangin kamu lagi jalan malam di Thailand. Lampu-lampu jalanan rame, bau makanan di mana-mana. Lalu kamu lihat satu gerobak yang dikerubungi turis. Dan ternyata itu bukan ayam goreng, bukan sate, tapi ada belalang, jangkrik, cacing, bahkan udang yang masih hidup. Dan yang bikin lebih gila lagi, orang-orang justru ngantri buat belinya. Pertanyaannya, kenapa makanan yang bagi sebagian orang menjijikkan justru jadi daya tarik wisata? Thailand itu terkenal sebagai surganya street food. Tapi ada satu sisi yang jarang dibahas secara serius, yaitu kuliner ekstrimnya. Dan ini bukan sekedar aneh loh buat konten, ini real, dimakan setiap hari, dijual di pinggir jalan. Dan menariknya, banyak turis yang datang ke Thailand bukan cuma untuk wisata biasa, tapi justru untuk mencoba makanan yang nggak akan mereka temui di negara lain. Nah, di video kali ini, kita akan masuk lebih dalam ke dunia kuliner ekstrim di Thailand. Tapi kita akan bahas kenapa dimakan dan kenapa malah jadi viral di kalangan turis. Kalau kita lihat dari perspektif budaya, Thailand itu adalah negara yang sangat terbuka terhadap eksplorasi makanan. Apa yang tersedia di alam bisa jadi makanan. Dan ini sebenarnya bukan hal baru loh. Dari dulu, masyarakat Asia Tenggara memang suka terbiasa memanfaatkan serangga, hewan kecil, bahan-bahan yang dianggap tidak biasa oleh budaya lain. Nah, yang pertama ini ada makanan namanya fruit bugs. Makanan ini di Thailand sudah ada sejak lama. Awalnya bukan untuk turis, tapi makanan sehari-hari. Kenapa? Karena serangga mudah didapat, murah, dan tinggi protein. Belalang, jangkrik, kumbang, semua digoreng dengan teknik sederhana. Tapi sekarang, ceritanya berubah. Makanan ini jadi konten, banyak turis datang ke tempat seperti Khao San Road hanya untuk satu hal, yaitu mencoba makanan serangga. Ada yang awalnya takut, bahkan buat pegang aja pun nggak berani, tapi setelah digigit, reaksinya lumayan berubah. Dan ternyata, menurut mereka, rasanya cukup enak. Banyak yang bilang, rasanya seperti keripik udang atau steak gurih biasa. Dan lagi-lagi, ini bukan lagi soal makanan, tapi pengalaman. Kalau kalian ke Thailand, kalian bakal cobain makanan ini nggak sih diam-diam? Atau justru cuma direkam aja buat konten? Tulis di kolom komentar ya. Yang kedua ada telur semut. Nah, yang ini adalah makanan ekstrim yang justru premium. Coba deh, sekarang kita masuk ke level yang lebih serius ya. Telur semut ini bukan sekedar makanan jalanan. Di beberapa tempat, ini justru dianggap bahan premium. Biasanya digunakan dalam sup atau salad khas Thailand Utara. Yang bikin menarik, ini bukan makanan sembarangan. Butuh waktu dan usaha untuk mengumpulkannya dari sarang semut di alam. Dan karena itu, harganya bisa lebih mahal dibanding makanan biasa. Kalau rasanya, banyak yang bilang sih lembut, sedikit creamy, dan ada rasa asam segar. Ini bukan makanan tantangan seperti yang kita kira ya. Ini adalah bagian dari kuliner tradisional. Kalau kalian dikasih tahu ini makanan mahal atau bergizi tinggi, masih terasa aneh atau jadi penasaran? Nah, yang selanjutnya ada fried worms atau cacing goreng. Kalau kita masuk ke makanan yang sering jadi deal breaker, di Indonesia banyak pasti yang langsung nolak. Tapi kalau di Thailand, ini justru cukup umum. Kenapa orang makan ini? Jawabannya simpel, nutrisi yang tinggi, mengandung protein tinggi, dan di beberapa kepercayaan tradisional, dipercaya baik untuk kesehatan tubuh. Cara masaknya juga sederhana sih, cuma digoreng, ditambah bawang putih, garam, dan sedikit bumbu. Yang menariknya, banyak turis yang awalnya jijik, tapi tetap mencoba karena penasaran. Dan setelah itu, ada juga sih yang bilang nggak seburuk apa yang kita bayangkan. Selanjutnya ada kaiweuma. Ini bukan cuma soal rasa, tapi soal mental. Kaiweuma adalah telur bebek yang sudah diawetkan dan di dalamnya sudah terbentuk embrio. Dan ya, bentuknya terlihat jelas ya. Banyak turis yang berhenti di sini. Bukan karena nggak mau sih, tapi karena emang nggak kuat aja. Tapi buat masyarakat Thailand, ini makanan biasa. Rasanya creamy dan punya tekstur yang khas. Ini sih menunjukkan satu hal yang penting ya. Batas normal itu berbeda-beda di setiap budaya.
Dan yang terakhir ada gongten. Kalian teman-teman tahu nggak sih di sini gongten itu apa? Gongten adalah udang hidup yang dimakan langsung. Bukan cuma cowok rasa, tapi sensasi. Saat dimakan, udangnya masih bergerak. Dan itu yang bikin banyak orang deg-degan. Tapi setelah dicoba, banyak yang kaget. Rasanya segar, nggak amis, karena sudah diberi jeruk nipis dan bumbu. Ini bukan sekedar makanan, ini adalah pengalaman yang nggak akan terlupakan. Dan dari semua makanan tadi, mana yang paling mungkin kalian coba? Dan mana yang langsung kalian blacklist? Kalau kita tarik lebih dalam, fenomena ini bukan sekedar soal makanan ekstrim, ini tentang perubahan cara orang traveling. Kadang, hal yang kita anggap tidak normal, justru adalah normal di tempat lain. Dan disitulah kita belajar bahwa dunia ini jauh lebih luas dari kebiasaan kita sendiri. Jangan lupa untuk subscribe ya, like dan juga share ke teman-teman lain. Sampai jumpa di video berikutnya.